still yard. I got so much more. Are ya ready, kids? Aye, aye, Captain! I can't hear you! Aye, aye, Captain! Oh! Fucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Baik teman-teman, perkenalkan nama saya Adnan Rigo Felix Saragi dari kelas SPKSA NIM 2222422. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemanfaatan drone di perkebunan kelapa sawit. Pada ujian kali ini, saya akan menjelaskan pemanfaatan drone di perkebunan kelapa sawit. Seperti yang kita ketahui, drone mempunyai banyak fungsi. Drone merupakan pesawat tanpa awak yang dikendalikan oleh komputer atau remote control. Drone dalam perkebunan kelapa sawit juga mempunyai banyak fungsi, seperti melihat kesehatan tanaman, menghitung tanaman, dan juga fungsi lainnya, dan dapat juga digunakan dalam pemupukan. Drone di perkebunan kelapa sawit. Perkembangan drone yang pesat telah memberikan perubahan di berbagai bidang, salah satunya di bidang pertanian, khususnya perkebunan. Drone pada saat ini tidak hanya digunakan di keperluan fotografi dan videografi, namun juga digunakan untuk pemetaan, pemupukan, dan monitoring ke kondisi kebun di kebun kelapa sawit. Drone telah dimanfaatkan untuk bidang persiapan lahan, monitoring budaya kelapa sawit, evaluasi kesehatan tanaman, dan pemupukan juga. Drone juga telah banyak dimanfaatkan untuk memonitoring pertumbuhan tanaman, mengevaluasi kesehatan tanaman, melakukan sensus jumlah tanaman, dan masih banyak lagi. Seperti pada gambar di layar tersebut, merupakan drone sedang mengetahui kesehatan tanaman. Manfaat penggunaan drone di perkebunan kelapa sawit. Pemanfaatan drone di bidang perkebunan telah banyak dilakukan. Berikut beberapa manfaat drone di perkebunan. Ada 3 gambar yang kita ketahui. Gambar pertama merupakan gambar perkebunan kelapa sawit, yang kedua jumlah pokok kelapa sawit, yang ketiga drone sedang memantau perkembangan kelapa sawit. Pemetaan kebun kelapa sawit banyak dilakukan dengan menggunakan drone. Dalam memetakan area kebun kelapa sawit, terlebih dahulu dibuat batasan dan jalur terbang drone. Drone tersebut kemudian akan memfoto area kebun kelapa sawit sesuai jalur terbang yang ditentukan dan memfoto semua lokasi secara berkelanjutan dan bergeser dari satu lokasi ke lokasi lain secara otomatis. Penting sekali untuk memperhatikan tampilan dari foto setiap hingga semua foto drone tersebut disatukan atau dimozaik akan membentuk area kebun yang utuh pada kebun tersebut dan memberikan informasi batas kebun dan kondisi spasial kebun. Drone juga dapat digunakan mengetahui topografi kebun melalui hasil foto drone. Kita bisa mendapatkan informasi tinggal lokasi yang difoto, dapat dijadikan pada peta kontur. Dari peta tersebut dibuat peta digital evaluasi model TEM sehingga topografi kebun dapat diketahui. Teknologi yang digunakan pada drone di perkebunan kelapa sawit. Pertama itu GPS. Teknologi GPS digunakan untuk menjaga tingkat akurasi dan stabilitas. Yang kedua ada kamera resolusi tinggi, digunakan untuk mengambil gambar dan video dari tempat yang berbeda, mengikuti awan atau arsitektur tumbuhan kelapa sawit. Yang ketiga sensor jarak jauh, digunakan memeriksa tekanan tanah, kelembaban, dan temperatur di berbagai waktu. Ada berbagai macam teknologi yang digunakan pada drone. Cuman ini bisa saya tampilkan. Terakhir kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang dapat diambil dalam pemanfaatan drone dalam perkebunan kelapa sawit bahwasanya kemajuan teknologi zaman sekarang sudah banyak gunanya, seperti drone tersebut gunanya di dalam perkebunan sangat banyak dan efektif, dan juga mendukung di dalam dunia pertanian, khususnya dunia perkebunan. Seperti yang kita ketahui, banyak penggunaan drone seperti dapat mempermudah pekerjaan dalam menghitung jumlah tanaman dan kesehatan tanaman. Baik, demikian dari hasil presentasi saya tentang pemanfaatan drone dalam dunia perkebunan kelapa sawit. Terima kasih.